Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, kali ini materinya tentang teks anekdot. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada sebuah gambar. Silahkan kalian pahami dari gambar ini itu apa sih? Ya, penjelasannya jadi pertama kali yang harus kamu pahami perihal materi teks anekdot ialah definisi teks anekdot itu sendiri. Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, teks anekdot berisikan cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang terkenal. Teks ini dulu cukup populer pada saat media cetak masih berjaya, sebab teks anekdot menjadi salah satu bagian rubrik hiburan para pembaca. Jadi, disimpulkan, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Jadi misalkan pernah membaca sebuah cerita singkat yang berisi tentang guyonan atau berbau humor, tapi menjurus kepada kritik. Nah, cerita singkat tersebut adalah teks anekdot, ya. Jadi tidak hanya berbentuk cerita, pengertian teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot sendiri tentunya selain untuk memberi humor, teks tersebut juga harus membuat amanat, pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Kayak gitu ya, untuk pengertian dasar teks anekdot. Lanjut ke fungsi dan tujuannya. Fungsi dari teks anekdot ada dua, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Lalu, fungsi sekundernya adalah bahan hiburan, analogi, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, penarik perhatian, dan sebagainya. Sedangkan tujuan teks anekdot terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik, bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Yang kedua, membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur pembaca. Yang ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri atau untuk melukiskan suatu sifat ringan. Nah, ini fungsi dan tujuannya. Lanjut ke strukturnya. Strukturnya yang pertama ada abstrak. Apa itu abstrak?
Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua, orientasi. Orientasi di sini yaitu merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga, ada krisis. Krisis di sini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik, juga tidak biasa, atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Yang keempat, ada redaksi. Redaksi di sini itu bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Yang kelima, ada koda. Koda di sini yaitu bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5 ya. Yang pertama itu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat redaksi, yang kelima koda. Jadi ketika kalian akan menyusun teks anekdot, jadi harus ada 5 struktur ini urutannya ya. Yang selanjutnya ciri-cirinya yaitu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, atau berbau lelucon, tapi menyindir. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Nah, yang selanjutnya ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama itu memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Yang kedua, menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Ya, tadi sudah dijelaskan abstrak itu apa dan bagian koda itu apa. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Nah, kaidah-kaidahnya ada 6. Ada 7, sorry. Yang ketujuh dibuat secara berurut dan kronologis. Kita lanjut. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun teks anekdot. Di antaranya yaitu yang pertama, kamu menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Selanjutnya, kamu menentukan tokoh terkait. Yang ketiga, setelah itu tinggal menentukan peristiwa yang menjadi latar belakangnya. Yang keempat, lalu kamu merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, redaksi, dan koda. Yang selanjutnya kemudian mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang khusus. Ini ya. Jadi ketika kamu ingin menyusun sebuah teks anekdot, nah langkah-langkahnya harus seperti ini. Ya, harus ada strukturnya,
contoh tokohnya yang akan disorot ke masalah itu siapa. Nah, yang terakhir itu kamu tinggal melakukan penyuntingan. Jadi setelah topik yang akan dibahas itu apa, terus tokohnya siapa, peristiwanya yang menjadi latar belakang itu bagaimana, terus selanjutnya strukturnya itu harus ditaruh dari abstraksi sampai koda. Nah, kemudian mengembangkan kerangkanya. Nah, terakhir kamu tinggal melakukan penyuntingan. Nah, contohnya di sini ada, silahkan kalian baca. Ya, silakan kalian baca. Nah, oke. Terima kasih. Sekian untuk pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.